Baik ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya pada soal berikutnya. Ya, untuk soal nomor 4 dan 5, nak, sudah sebagaimana saya sampaikan tadi ya, saya lompati dulu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan besok hari. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Insya Allah nomor 11. 11. 11. Baik, soalnya ya. Saya bacakan soalnya, nak. Misalkan X adalah nomor urut dari surat Ad-Dukhan ya dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, berapakah banyak palindrom? 5 angka yang habis dibagi dengan X ya, habis dibagi dengan X. Dengan catatan, suatu bilangan disebut sebagai bilangan palindrom ya, palindrom apabila urutan digit dari depan dan dari belakang dibaca sama seperti 1 2 3 2 1. Kalau dibaca dari belakang tetap 1 2 3 1. Saya ingat, nak, waktu saya kecil dulu, nak, ada kata-kata yang jadi permainan kami ketika kami masih kecil ya. Dibaca dari depan dan belakang bacanya sama. Nih pengantar sambil nunggu yang lain ya. Misalnya, nak, malam, malam. Kalau dibaca dari depan malam. Kalau di belakang baca dari belakang juga bacanya malam kan? Betul, nak? Betul. Betul. Apalagi, nak, selain malam? Yang baca dari depan sama belakangnya bacanya sama. Selain malam, Pak, nak? Misalnya tamat, ya, tamat. Dibaca dari depan tamat, dibaca dari belakang juga tamat. Atau binatang yang terkenal ya, kodok, kata, Kata. ya, kata, ya, kata dibaca dari depan kata, dibaca dari belakang juga kata, ya. Yang paling fenomenal, nak, ya, yang paling fenomenal seingat saya nih ya, nak, yang paling fenomenal adalah kasur rusak. Kasur rusak. Dibaca dari depan kasur rusak, dibaca dari belakang juga kasur rusak. Nah, kira-kira itulah makna palindrom. 1 2 3 2 1 ya. 1 2 3 2 1. Dibaca dari belakang 1 2 3 2 1. Sama. Nah, kumpulan angka-angka seperti ini punya nama khusus. Namanya palindrom. Paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang palindrom yang dimaksud adalah palindrom yang sifatnya khusus pula, nak. Khusus. Apa kekhususannya? Kekhususannya adalah palindrom itu harus habis dibagi dengan X. Harus habis dibagi dengan X. Siapa X? Nah, pertanyaan siapa X? X adalah nomor urut surah Ad-Dukhan dalam Mushaf Al-Quran. Pertanyaannya, coba Ananda lihat berapa nilai X, nak? 44. Ya, 44. Nah, jadi bilangan itu nggak bisa 1 2 3 2 1, nggak bisa 1 2 3 2 1, nggak bisa. Karena 1 2 3 2 1 pasti nggak bisa bagi 44. Karena bilangan yang habis dibagi dengan 44 itu syaratnya harus genap. Sementara satu bilangan ganjil, nggak bisa gitu, nak, nggak bisa. Kesimpulannya, bilangan itu harus bisa dibagi dua. Karena 44 adalah bilangan genap. Lebih khusus lagi, nak, kalau kita uraikan 44 itu diuraikan ya. 44 itu bisa diuraikan menjadi angkanya kembar ya. 11 dikali 4.
Kemarin sudah kita bahas, nak. Sudah kita bahas ya. Apa yang kita bahas? Ciri-ciri bilangan yang habis bagi empat. Kemarin saya sudah singgung ya. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi empat. Cukup melihat dua angka terakhirnya. Kenapa dua angka terakhir? Karena empat itu dua pangkat dua. Dua bilangan terakhirnya itu harus bilangan kelipatan empat. Harus bilangan kelipatan empat. Gitu, nak. Jadi ciri-cirinya ya. Dua bilangan terakhir, ya perhatikan nak. Dua bilangan terakhir harus kelipatan empat. Berarti untuk mengisi dua bilangan terakhir dari 5 bilangan palindrom ini ya, bilangannya itu harus kelihatan 4. Oke lah, kita data saja. Kita data yuk. 04 gitu kan, 04, 08. Duh, 8-nya jadi berantakan ya. 04, 08, 04, 08, 12, 16. Berapa lagi nak? 20 ya. Kemudian 24. Coba sambung, sahabat sambung. Saya tulis saja lah. Sambung. 28. Lagi nak? Kelipatan 4. 32. Lanjut nak? 3 Dan 6. 36. Lagi nak? 40. Lagi nak? Sambung nak? 44. Terus? 48. 48. Lagi nak? 52. 52. Terus? 56. 56. Alhamdulillah. Terus nak? 60. 60. Lagi nak? Lagi? 64. 64. Terus? 68. 68. Ya. 72. 72. Bagus. Terus nak? 76. 76. Lagi nak? 80. 80. Dikit lagi nak? Dikit lagi. 84. 84. 88. 88. 92. 96. 100 nggak boleh. 100 nggak boleh. Karena kita butuhnya harus dua tempat. Artinya harus dua digit. 100 nggak boleh. Ya. 100 nggak boleh. Sebenarnya sebelum 04 ada lagi di depannya, nak. 00. 00. Jadi ada, coba hitung semuanya. Ada berapa bilangan dua digit yang habis dibagi dengan 4? Ya, cara mudahnya, nak. Cara mudahnya gini aja lah. Karena dua digit itu maksimal 100, gitu kan? 100 ya. Dua digit ya. Bagi 4. Maka banyaknya ada 25 angka. Betul 25, betul. Kalau mulainya 00 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25. Betul 25? Ya, betul 25. Nah, betul juga jawabannya nih, ada 25 nih, maksimal 25. Nah, makanya nak, lihat dulu jawabannya nih, jawabannya 25 betul. Tapi ada tapinya nak. Apa tapinya? Ada tapinya. Bilangan ini harus bilangan yang bisa membagi juga 11. Tidak hanya bisa bagi 4, tapi juga harus bagi 11. Ya, tidak cuma habis bagi 4 nak, tapi juga harus bisa bagi 11. Ya, harus bisa bagi 11. Oke, saya kecilkan ini ya. Dua kali 11 saya kecilkan. Saya kecilin dulu. Saya kecilkan. Kecilkan ya. Nah, ini juga saya kecilin. Boleh kan suruh ngomong ini? Saya kecilkan. Apa pena? Nah, betul nak, betul. Jawabannya ada 25, betul. Ya, cuma tidak semuanya berlaku. Kenapa? Karena bilangannya itu selain dia kelipatan 11, perhatikan ya, ada syaratnya nih. Apa tuh syaratnya? Ya, apa itu syaratnya? Syaratnya dia kelipatan 44. Ya, kelipatan 44 berarti kelipatan 4 dan juga kelipatan 11. Dan syaratnya itu bilangannya itu adalah bilangan yang benar. Bilangannya itu bilangan benar. Benar-benar 5 digit. Benar-benar 5 digit. Artinya apa, nak? Artinya nggak boleh depannya 0. Nggak boleh depannya 0.
Kalau depannya 0, 03 misalnya. Misalnya ya, 03, 5, 03, 5, 3, 0 misalnya. Dia 5 digit, tapi terhitung 4 digit. Ini bukan 5 digit gitu, nak. Artinya apa? Kalau belakangnya 20 ya, kalau belakangnya 20, berarti kan gini 20, bilangan yang ketiga 2, 0. Bilangan pertamanya 0 nggak boleh. Artinya di sini tidak ke 25 bilangan ini boleh. Contohnya 20 nggak boleh, karena kalau 20 misalnya 02, 02, titik-titik, 20. Ini nggak boleh, bukan 5 digit ini 4 digit. Maka seperti 20 tidak boleh. Kalau 20 nggak boleh berarti nak 40 nggak boleh juga. Betul apa enggak? Betul ya? 60 juga nggak boleh. 80 juga nggak boleh. 00 juga nggak boleh. 00 juga nggak boleh. Ya. Kesimpulannya dari jumlahnya 25, dari jumlahnya 25 sudah berkurang 5. Tinggal berapa, nak? Tinggal 20. Maka jawaban 25 nggak boleh. 25 nggak boleh. 24 nggak boleh. Maka tinggal jawabannya yang boleh. Yang boleh. Kalau tidak, yang boleh, nak. Kalau enggak 18, jawabannya 20. Oke, sekarang kita bedah angka yang lain. Sifat apa yang belum terpakai sama sekali? Sifat 11. Ya, sifat 11 ini belum tergunakan sama sekali, nak. 11 belum terpakai sama sekali. Dan inilah yang kemudian menjadi pembeda jawabannya. 11. Ya, 11. Nah, sekarang, nak, pembedaannya pada 11. Sebuah bilangan, ya, sebuah bilangan dikatakan dia kelipatan 11. Contohnya, nak, contohnya ya. A, B, C, D, ini 5 digit kan? A, B, C, D, dan E. Dia akan dikatakan dia adalah kelipatan 11. Ada syaratnya, nak. Apa syaratnya? Jumlah posisi ganjil A tambah C tambah E dijumlahkan, dikurangi jumlah posisi genap, selang-seling dia, B ditambah D harus merupakan kelipatan 11. Termasuk kelipatan 11 itu, nak, boleh jadi 0, karena 0 adalah 0 kali 11. Boleh jadi 11, boleh jadi 11, karena 11 adalah 1 kali 11. Atau boleh jadi nilainya 22. Dari mana 22? 2 kali 11. Kesimpulannya, nak, untuk kasus ini ya, A tambah C tambah E harus dikurangi dengan B tambah D, nilainya boleh 0, boleh 11, boleh 22. Termasuk di dalamnya, nak, boleh 11, boleh min 11, boleh 22, boleh min 22. Nah, kalau nilainya seperti ini, maka kita katakan A, B, C, D-nya, A, B, C, D, dan E-nya adalah kelipatan 11. Saya ulang, nak, saya ulang. Ciri-ciri kelipatan 11, jumlah posisi ganjil ditambah jumlah posisi genap. Ulang-ulang. Jumlah posisi ganjil dikurangi jumlah posisi genap, nilainya harus kelipatan 11. Termasuk kelipatan 11 adalah 0, karena 0 itu adalah 0 kali 11. 11, 1 kali 11. Min 11, min 1 kali 11. 22, 2 kali 11. Min 22, min 2 kali 11. Dan seterusnya.
Inilah syarat bilangan itu menjadi bilangan kelipatan 11. Nah, sekarang nak dengan konsep ini ya, dengan konsep ini boleh dicatat dulu nak beberapa konsep dasar, terutama konsep 11. Tolong anak catat nak, saya kasih waktu 2 menit dari jam 11.36. Kita lanjutkan lagi nanti jam 11.39. Catat sedikit syarat kelipatan 11. Ya. Syarat kelipatan 11. Jadi syarat dari bilangan kelipatan 11. Syarat dari bilangan kelipatan 11. Nah, catat kalau anak. Posisi ganjil dikurangi posisi genap, jumlahnya harus kelipatan 11. Silahkan dicatat. Saya izin minum sebentar ya. Oke, nah, betul memang ini kan dalam sentimeter, berarti sentimeternya harus berubah. Bahwasanya itu sama dengan sesama. Baik ya, sudah ya. Jadi kita sudah punya bekal nak. Yang pertama pilihan angkanya tinggal 20. Ya, tinggal 20 karena syarat palindrom tadi ya. Yang pertama syaratnya nak harus kelipatan 4, berarti ada 25 banyak pilihan. Syaratnya harus palindrom, berarti 5-nya hilang ya. 20 hilang, 40 hilang, 60 hilang, 80 hilang dan 100 hilang. Maka jawabannya tinggal 20 kemungkinan ya. Tinggal satu lagi nak, menentukan apakah jawabannya masih 20 atau berkurang. Dengan catatan kelipatan 11 itu ya punya syarat jumlah dari seluruh posisi ganjil dikurangi jumlah dari posisi genap harus menghasilkan kelipatan 11. Baik anak sekalian ya, kita cek satu persatu ya. Sebenarnya ini latihan aja nih, nanti sudah agak biasa juga ya. Kita cek satu persatu ya, misalnya 04. 04. Dua angka terakhirnya 04. 04. 04 ya. Maka depannya 40 supaya palindrom. Berarti kita harus punya nak satu angka penentu supaya dia menjadi bilangan kelipatan 11. Posisinya nak 0. Tentu saja X ya. 0 tambah X tambah ya 0 tambah X 0 tambah X tambah 4 ya gitu ya dikurang 4. Kok begini jadinya? Saya yang salah tulis nih, maaf ya. Salah ini. Ya, 04. Bukan palindrom ya. Harusnya tulisnya gini. 04 di sini 40 ya. Ujungnya 4 juga. 40. Nah, ini bilangannya ya. Maaf saya yang salah tulis ya. Jadi di sini nak kesimpulannya ya. 4 ditambah X ditambah 4 ini tambah 4 dikurang 0 tambah 0 hasilnya harus 11.
Maka bilangannya 8 tambah X kurang 0 hasilnya 11 ada. X-nya 3. Berarti bilangan yang palindromnya itu 4, 0, 3, 0, 4. Dibaca dari depan 4, 0, 3, 0, 4. Dibaca dari belakang juga 4, 0, 3, 0, 4. Nah, berarti yang ini bisa. Gitu ya, bisa ya. Sekarang bilangan belakangnya 08, 08. Maka depannya 8 juga, 0 ya. Dengan catatan 8 tambah X tambah 8 dikurang 0 hasilnya kelipatan 11 yaitu 22. Maka tengahnya 4. 8 tambah 4 tengahnya 6 lah harusnya, ini saya kok jadi melamun ya. Ini 6 ya, 6. 8 tambah 6 14, 14 tambah 8 22. Maka 22 juga kelipatan 11. Boleh. Berarti ini bisa. Ya bisa ya, bisa. Sekarang 12. Ya belakangnya 12. Berarti depannya 21. Ya 21. Berarti kita mengharapkan jumlahnya 11 misalnya. Berarti 2 tambah sesuatu tambah 2 dikurangi 2. 1 tambah 1 2 hasilnya 11. Berarti di sininya tengahnya 9. 3, 6, 9 ya. 2 tambah 9 11. 11 tambah 2 13. 1 tambah 1 2. 13 kurang 2 11. Ini juga bisa. Muncul masalahnya di 16. 16. Depannya belakangnya 16, depannya 61. Berarti konsekuensinya nak, ya berdasarkan teori kelipatan 11, 6 tambah X tambah 6, gitu kan? 6 tambah X tambah 6, ya nak ya. Kemudian dikurangi 1 tambah 1, harus kelipatan 11. Harus kelipatan 11. 6 tambah 6 berapa nak? 12 tambah X ya, 12 tambah X kurang 2 harus kelipatan 11. Ya, 12 kemudian tambah X kurang 2 harus kelipatan 11 ya. 12 kurang 2 berapa? 10 tambah X hasilnya 11, maka X-nya 1, bisa juga. Ya, bisa juga, bisa juga. Nah, seperti ini bisa. Yang bisa mana aja? 1, 2, 3, 4 bisa ya. Tapi nanti ada yang tidak bisa ya. Ada yang nggak bisa. Nah, ini 4 diantaranya bisa. Kita lanjutkan ke tema yang nggak bisa saja biar cepat ya. Yang nggak bisa saja. Berapa yang nggak bisa ya? Sebentar. 21. Bentar ya, saya kok lupa saya ya. Bentar. Jawabannya adalah apa warna nomor 21 guys? Oh ya, ya. Ada contoh yang nggak bisa nak, yang selisihnya 6. Yang ini nih. Yang ini yang nggak bisa ya. Yang nggak bisa itu ada 2, yang selisihnya 6. Apa itu? 28. 28 ini nggak bisa. Yang bisa-bisa ini saya hapus saja ya. Saya hapus saja. Nomor 1 KSM Provinsi 2019. Nah, sekarang perhatikan nak, khusus yang 28. Ananda perhatikan khusus yang 28. Nggak bisanya dia tidak bisa dirancang menjadi kelipatan 11 ya. Belakangnya 2, 8. Berarti depannya 8, 2, X gitu ya. Maka secara hitungannya nanti 8 tambah X tambah 8 dikurang 2 tambah 2 nilainya harus kelipatan 11. 8 tambah 8 berapa nak? 8 tambah 8 berapa? 16, Pak. 16. 16 tambah X 2 tambah 2? 4, Pak. 4. 16 kurang 4 berapa nak? 12, Pak. 12. Berarti jadi 12 tambah X sama dengan kelipatan 11.
Tentu, perhatikan ya, kelipatan 11 yang dekat ini kan 11. Nggak bisa lah X-nya min 1, nggak boleh. Maka tidak memenuhi kalau X-nya min 1. Tapi kan Pak bisa 22 gitu kan, 22 bisa juga. Tapi kalau 22 X-nya berapa nak? 10. 10, nggak bisa. X-nya harus 1 digit. X-nya harus 1 digit, tidak boleh 2 digit. Ya, saya ulang, X-nya harus 1 digit. Nggak boleh 2 digit. Berarti X-nya tidak boleh negatif, harus positif ya. Kemudian X-nya harus 1 digit, tidak boleh 10. Maka 28 itu tidak akan menciptakan, nggak jadi dia nak. 28 tuh nggak bisa. Berarti dari jumlah 20 tadi sudah berkurang. Ya, sudah berkurang ya. Maka jawaban yang paling mungkin adalah 18. Karena nanti nak selain 28 ada lagi satu lagi yang nggak bisa. Ada satu bilangan lagi yang tidak bisa. Ya, ada satu bilangan lagi yang tidak bisa. Bilangannya itu yang mana ya? Saya kok lupa juga ini ya. Ada satu lagi ya, selain 28 ada satu bilangan lagi yang tidak bisa untuk kita lakukan tema kelipatan 11 tadi ya. Bikin Bentar kue saya cek dulu. itu sampai 20 kali. Sampai Ya. udah hafal cara bikinnya. Banyak banget. Pesawat itu terbang, nah syaratnya adalah tekanan atas itu wajib lebih besar. Karena syarat pesawat terbang. Bentar ya, bentar nak ya, lupa saya. Mari kita lihat setiap awal bulan Ibu Fatimah membeli bahan pokok beras di pasar desa. Pasar desa tadi harganya lebih murah. Beras itu kemudian Ada satu lagi ya, berapa ya? Ya, intinya begitulah nak. Saya lupa saja tadi saya sudah ini ya, ada satu angka lagi yang tidak memenuhinya selain 28 ya. Intinya untuk soal nomor 11 ini jawabannya 18. Ya, jawabannya 18. Nanti kalau sudah ingat ya, saya akan kabar kepada kalian. Tapi kali ini agak samar-samar ya saya bilangan apa itu ya. Ya, saya sebentar. Kok jadi lupa ya. Ya, izin nak ya. Jadi satu jawaban lagi nak, nanti saya kabari berikutnya ya. Yang intinya jawabannya kurang dari 20, 18. Karena di sini ada 28 yang tidak bisa memenuhinya. Nah, mungkin ini ya. Baik, saya izin ya. Intinya begini. Intinya temanya 44 itu harus habis dibagi 4 dan juga harus habis dibagi 11. Jadi dengan syarat habis dibagi 4, jawabannya ada 25. Kemudian dengan syarat palindrom hilang 5, tinggal 20. Dengan syarat 11 harusnya hilang 2 lagi ya. Sehingga jawabannya menjadi 18. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya nak. Insya Allah untuk berikutnya soal nomor 12 ya. 11 nanti mungkin besok saya ulangi lagi ya ini ya. 12. 12 ya. 12. Salah satu nak, silakan baca soalnya. Raja. Baca nak soalnya Raja. Silakan Raja. 12. Atau saya saja yang baca ya. 3 sisi berbeda dari suatu balok memiliki luas 24, 32 cm kuadrat dan 48 cm kuadrat. Pertanyaannya, berapakah luas bidang diagonal terbesar dari balok tersebut? Nah, sekarang nak, kalau kita gambar wujud balok, maka di balok ini nanti ada 3 buah diagonal. Ya, ada 3 buah diagonal ya. Gambar saya mungkin kurang begitu bagus, tapi ini hanya sekedar ilustrasi saja. Ini balok, ya balok, ini balok. Ini balok. Nah, ini balok ya. Saya copy dulu nak biar baloknya mirip ya.
Nah, ada 3 balok ya, 3 balok. Maka pada balok ini ya ada 3 diagonal. Yang pertama diagonalnya seperti ini, diagonalnya bentuknya ya. Tolong bisa dibayangkan. Nah, ini diagonal pertama, nak. Diagonal bidang pertama bentuknya seperti ini. Menghubungkan antara dinding kiri dengan dinding kanan. Ya, dinding kiri dan dinding kanan. Ini diagonal pertama. Kemudian diagonal kedua. Diagonal yang kedua. Menghubungkan antara sisi di depan dengan di belakang. Ini juga namanya, nak, luas bidang diagonal. Ini namanya juga luas bidang diagonal. Jadi bentuk pertama kiri kanan, yang kedua depan belakang, yang belum ada adalah satu lagi ya, satu lagi yang ini, satu lagi. Jadi sekarang kita bahas paham ya merubah jenis tanaman di ladangnya setelah melakukan refleksi. Nah, seperti ini, nak. Jadi ada 3 bentuk diagonal ya. Ada 3 bentuk diagonal ya. Diagonal pertama kiri kanan, kemudian diagonal kedua ya. Bisa lah kita katakan depan belakang. Ya, kemudian yang ketiga ya atas bawah gitu ya. Atas dengan bawah. Ya, atas dengan bawah. Apa yang dilakukan oleh Pak Amir ini menunjukkan bahwa tidak dia dipengaruhi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Nah, sekarang, nak, dengan bebas ya, dengan bebas, sederhana saja ya, dengan bebas ya. Kita bisa bayangkan 24 ini sebagai perkalian 2 bilangan yang teratur. Berapa kali berapa, nak? 24? 3 kali 8 ya, 3 kali 8. Upayakan 32 ini juga pakai 8. Berapa? 4 kali 8. Oh, jangan begini berarti ya. Salah. Berarti 24-nya tidak pakai pakai 4 kali 6 saja. 24 4 kali 6. 32, nak, 32. 4 kali berapa? 4 kali 8. 48. 6 kali 8 ya. Betul, nak? 24 4 kali 6, 32 4 kali 8, 48 6 kali 8 ya. Sehingga yang terpanjang namanya panjang, panjangnya 8. Nah, ini panjangnya 8. Ya. Lebarnya boleh 6, ini lebarnya 6, lebarnya 6. Lebarnya 6, tingginya 4. Nah, tingginya 4. Tingginya 4. Maka balok ini punya ukuran panjang 8, lebar 6, dan tinggi 4. Sebenarnya ini bisa juga dikerjakan dengan cara panjang ya. Tapi ya sudahlah, kali ini biar cepat saja ya. Bisa pakai cara panjang. Misalnya cara panjangnya seperti ini misalnya. Nah, kalau pakai cara panjang gini ya. Lebar kali tinggi sama dengan 24. Kemudian lebar kali panjang sama dengan 32. Kemudian panjang kali lebar, panjang kali tinggi misalnya, hasilnya 48 misalnya. 48. Nah, boleh pakai ini ya. Ini kita kalikan semua. Ya, kalikan semua. Berarti L kuadrat kali P kuadrat kali T kuadrat. Atau saya pindahkan sajalah simpulannya ya. L kuadrat kali P kuadrat kali T kuadrat sama dengan 24. 24 ya. 24 dikali 32 dikali 48. Berarti L kali P kali T dikuadratkan sama dengan 24. Bisa direkayasa, nak, kayak tadi ya. Jadi 4 kali 6. 32 jadi 4 kali 8. 48 jadi 6 kali 8. Sehingga L kali P kali T kuadrat menjadi
4 kuadrat kali 6 kuadrat kali 8 kuadrat. Maka L-nya 8 dan seterusnya. Boleh juga ya. Boleh juga seperti cara ini. Cuma saya sarankan kalau bisa dimudahkan ya mudahkan saja. Jadi kita dapatkan di sini nak 24 4 kali 6. Kemudian 32 4 kali 8 sama-sama ada 4. Kemudian 48 6 kali 8 sama-sama ada 8. Kesimpulannya panjangnya 8, lebarnya 6 dan tingginya 4. Atau sebaliknya juga boleh. Panjangnya 8, lebarnya yang 4, tinggi yang 6 boleh juga. Ya, boleh juga. Enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ya. Yang di bawah ini izin saya hilangkan dulu ya. Pokoknya sudah tahu caranya. 13 Masehi dipengaruhi oleh kebudayaan yang dibawa oleh para biasalah. Nah, sekarang ya, panjangnya 8, lebarnya 6, dan tingginya 4. Untuk daerah yang pertama, nak, daerah yang pertama, kita akan hitung luasnya ya. Untuk luas yang pertama. Luas yang pertama. Jadi luas, perhatikan bentuknya, semuanya bentuknya adalah 4 persegi panjang. Semuanya bentuknya adalah 4 persegi panjang. Yang membedakannya adalah luas alasnya. Persegi panjang yang pertama, panjang atau alas kali tinggi, atau boleh begitulah ya. Alasnya di sini 6. Sedangkan tingginya adalah hasil Pitagoras. Ya, hasil Pitagoras dari akar 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Maka hasilnya menjadi 6. Ya, kurang ya. Akar 64 tambah 16. Maka hasilnya menjadi 6. Akar 64 tambah 16 berapa? Berapa nak? 64 tambah 16? 80. Oh ya, 80. Maka hasilnya bisa menjadi 6 dimasukkan ke dalam akar 36 kali 80. Tolong bantu saya nak, 36 kali 80 berapa? 36 kali 80 berapa? Ya, akar 2880. Maka kalau bentuknya seperti pertama, jawabannya ada di opsional B. Ya, ini bentuk pertama. Ini bentuk yang pertama. Akar 2880. Sekarang bentuk yang kedua. Nah, ya, sekarang bentuk yang kedua ya. Sekarang bentuk yang kedua alasnya 8, alasnya 8. Luasnya alas kali tingginya. Di mana alasnya 8? Alasnya 8 nih. Ini kan 8 nih ya. Tingginya adalah bentuk dari akar dari 6 kuadrat tambah 4 kuadrat. Maka hasilnya menjadi 8 dikali 36 ditambah 16. Maka hasilnya 8 dikali 36 tambah 16. Berapa nak? 52. Maka jadi akar 64 kali 52. Coba dihitung sebentar. 64 kali 52 berapa? 1.808. Ya, jawabannya ada ya di opsional C. Akar 3.328 di opsional C. Ini bentuk yang kedua. Sekarang bentuk yang ketiga. Untuk bentuk yang ketiga, alasnya 4. Nah, alasnya 4. Ini yang paling mudah ya. Ini yang paling mudah dihitung ya. Karena kebetulan triple Pitagoras. Luasnya menjadi alasnya 4, tingginya akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Maka hasilnya menjadi 4 kali akar 8 kuadrat 64 tambah 36. Berarti jadi 4 kali akar 100. Masukkan 4 ke dalam. Menjadi akar 16 kali 100 ya. Ini hasilnya 1000 akar 1600. Ternyata ada juga di opsi yang ketiga. Maaf, di opsi yang pertama A.
Berarti dari ketiga kemungkinan ini nak, ya, kemungkinan ini maka yang terluas, yang terbesar adalah C, 3.328. Cara kedepannya nak, ada cara mudahnya. Perhatikan, ada cara mudahnya. Ini sekalian ya, sekalian kita bedah ya. Cara mudahnya adalah dengan memaksimalkan A. Cara mudahnya dengan cara memaksimalkan A. A-nya yang diperbesar, karena A-nya tidak lagi tergantung pada akar. A-nya yang diperbesar. Artinya yang paling kecil justru A-nya paling kecil. Di sini ada 4 kemungkinan. Maaf. Ada 4 kemungkinan. Bisa A-nya 8, bisa A-nya 6, atau bisa A-nya 4. Maka kita pilih A-nya yang 8. A-nya yang paling besar. 8, 6, 4. Maka jawabannya 3.328. Caranya apa? Kalau ingin maksimal, upayakan A-nya adalah A yang maksimal. Karena A-nya nanti tidak lagi perlu diakarkan. Maka jawabannya 3.328 dalam bentuk akar. Ya, jawabannya C. Baik nak, boleh dicatat ya? Boleh dicatat sebentar. Ini ada yang kena dengan teorema Pythagoras ya. Yang kena dengan teorema Pythagoras. Yaitu 68. 68 pasangannya 10 ya. Pasangannya 10, maka kuadratnya menjadi 100. ABCD itu belum pas. Oke ya. Baik, nanti nak bisa diulang videonya ya. Saya akan share videonya, insya Allah ya. Pembahasan untuk nomor 12 seperti ini nak ya. Jadi caranya maksimalkan panjang alasnya 8. Ya, panjang alasnya 8 dimaksimalkan. Baik, sekarang nak kita lanjutkan soal berikutnya. Insya Allah soal nomor 13 ya. Insya Allah soal nomor 13. Kemana ini? Sebentar kok jadinya lari kemana-mana nak. Oh. Ya, nomor 13. Konita, Mardia, boleh baca soalnya nak, Konita? Silakan Konita. 2 orang peternak, Pak Rizky dan Pak Musid, memiliki peternakan ayam, kambing, dan sapi. Perbandingan jumlah seluruh ternak Pak Rizky dan Pak Musid adalah 5:6. Sedangkan perbandingan banyak sapi keduanya adalah 7:4. Sebanyak 20% dari jumlah ternak keduanya adalah sapi. Masing-masing beternak ayam sebanyak 130 ekor dan 20% ternak yang dimiliki Pak Rizky adalah kambing. Diasumsikan bahwa semua sapi dan kambing telah cukup umur untuk dizakati. Zakat yang harus dikeluarkan Pak Musid untuk kambingnya sebanyak... Baik ya, yang ditanya adalah kambing ya. 2 orang peternak bernama Pak Rizky dan Pak Muhid memiliki peternakan ayam, kambing, dan sapi. Perbandingan jumlah seluruh ternak Pak Rizky jika dibandingkan dengan Pak Muhid adalah 5:6. Ya, 5:6. 5 tambah 6, 11. Nah, ini kuncinya nanti jumlahnya 11 ya. Sedangkan perbandingan banyak sapi keduanya 7:4 juga 11. Juga 11. 7 tambah 4 juga 11. Sebanyak 20% dari jumlah ternak keduanya, sebanyak 20%. Sebanyak 20% dari jumlah ternak. Ya, jumlah ternaknya dijumlahkan.
khususnya sapi ya, jumlah ternak keduanya adalah sapi. Ya, sapi. Masing-masing berternak ayam sebanyak 130 ekor dan 20% ternak dimiliki Pak Rizky adalah kambing. Jadi dari sekian banyak ternak yang dimiliki Pak Rizky, 20%-nya adalah kambing. Kemudian diasumsikan bahwa semua sapi dan semua kambing telah cukup umur untuk dizakati. Pertanyaannya, berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Muhid dalam ukuran kambing ya, kambingnya saja. Nah, di sini anak-anak sekalian kembali nak, datanya berserak. Kembali nak, datanya berserak. Cara menghimpun data yang berserak agar menjadi rapi dan mudah untuk digunakan adalah dengan cara membuat tabel. Nanti aja Pak. Kembali ya, buat tabel nak. Kita harus Nanti kan WA tadi kalau masih rapat, saya mau nelpon. tapi kita harus mengatakan apa yang kita punya. Ini berdasarkan jumlah pendapatan. Konsumsi berdasarkan jumlah pendapatan. Karena dijelaskan bahwa Nah, tabelnya nak 3 kolom karena ternaknya 3. kita harus Baris. sejumlah apa yang kita punya. Karena banyak pemiliknya 2 orang. Jawaban ini berhubungan ya. Ini di atas kan dijelaskan bahwa Saya ulang ya. Boleh kolomnya 3 ya, tapi barisnya 2. Boleh barisnya 3, kolomnya 2. Jadi begini nak ya. Kolomnya kita berikan perincian untuk keadaan ternaknya. Ternaknya ayam. Ayam. Di sini ayam, kemudian kambing dan sapi. Ini totalnya, Pemiliknya 2 orang, Pak Rizky, saya singkat dengan R. Pak Muhid, saya singkat dengan M. Sekarang kita mulai nak memasukkan datanya. Oke lah, datanya warna hitam saja. Ya. Perbandingan ternak Pak Rizky dan ternak Pak Muhid adalah 5:6. Andai perbandingannya menggunakan variabel X, maka di sini 5X dibanding 6X. Dengan catatan 5X dan 6X kalau dijumlahkan seluruhnya menjadi 11X. Dari mana 11? Dari mana 11 nak? 5 tambah 6 sama dengan 11. Nah, itu dia yang pertama ya. Sedangkan perbandingan jumlah sapinya adalah 7:4. Berarti nak, sekarang saya buat warna hitam juga ya. 7 sapi, ya, S ya, 7 sapi dibandingkan dengan 4 sapi milik Pak Muhis, jumlahnya juga 11 sapi. 11 S gitu nak. Dengan catatan, nah di sini dia baru permainannya nak, bermain-mainnya, sebanyak 20% dari jumlah ternak keduanya yang 11 S ini adalah sapi. Kesimpulannya apa? Banyak sapi, 11 sapi sama dengan 1/5 dari jumlah seluruhnya. Bukankah 1/20 sama dengan 1/5? 11X. Berarti 11-nya boleh dicoret. Kesimpulannya 5S sama dengan X. Ya. 5S. Ini S nih ya. 5S atau jangan S saja. Nanti campur-campur istilahnya ya. Sebentar, saya ganti aja lah. Jangan S ya. Karena 5 dengan S. ini berlebihan menghabiskan yang tidak menggunakan warna. Saya ganti aja ya. Tapi kita memasuki berdasarkan jumlah pendapatan. Ya. Jadi alangkah ini kita memasuki sesuatu sesuai dengan Supaya tidak bercampur-campur nak, saya ganti dengan Y sajalah. Ya, saya ganti Y. 7Y, 4Y, 11Y. Maka 11Y itu 1/5 dari 11X. 11-nya boleh dicoret, berarti kesimpulannya 5Y sama dengan X. Maka tiap X-nya setara dengan 5Y. Maka kesimpulannya nak, kalau 5X jadi 25Y.
Karena X-nya, tiap X-nya nilainya 5Y, maka 5X 5 kali 5, 25Y. Maka 6X jadi berapa, Nak? 6 kali 5 berapa? 30Y. 11 kali 5 berapa, Nak? 50. Ya, 11X itu sama dengan 55Y. Begitu, Nak. Nah, sekarang lebih terasa lagi ya. Lebih terasa lagi 11Y, 55Y, 4Y, 30Y, 7Y, maaf ya, 5X 25Y, 6X 30Y, 11X 55Y. Baru kemudian kita isi data berikutnya, Nak. Sekarang saya ganti warna merah ya, supaya lebih bervariasi ya. Masing-masing berternak ayam sebanyak 130 ekor. Artinya Pak Rizky berternak 130, Pak Mukhid juga 130, gitu kan? Betul ya? Sementara, nah di sini kata kuncinya, Nak, 20%. Nah, 20%, kembali 1/5, Nak. 20% dari ternaknya Pak Rizky adalah kambing. 20% dari apa, Pak Rizky? 25Y. Dari 25Y adalah banyak kambingnya. Bukankah 20% setara dengan 1/5? Berarti 1/5 dari 25Y sama dengan 5Y. Maka Pak Rizky punya sebanyak 5Y kambing. Ya, punya banyak 5Y kambing. 5Y kambing. Sehingga kita sudah bisa jumlahkan untuk baris pertama ini. Totalnya ya, 130 ditambah 5Y ditambah 7Y, totalnya menjadi 25Y. Saya ulang. 130 ditambah 5Y tambahkan 7Y, totalnya menjadi 25Y atau 25X, 5X diganti 25Y. Maka secara perhitungannya, Nak, ini sudah menjadi perhitungan yang satu variabel saja. 130 ditambah berapa? 5 tambah 7? 12Y, hasilnya 25Y. Kesimpulannya 130 sama dengan 25Y kurang 12Y. 130 sama dengan 13Y. Berapa Y-nya, Nak? 10. Ya, Y-nya 10. Artinya setiap Y itu nilainya 10. Setiap Y nilainya 10. Nah, berarti maknanya total hewan ternak yang dimiliki Pak Rizky 25Y, 250 ekor. Pak Mukhid 300 ekor. Totalnya semua 550 ekor. Lihat angkanya cantik-cantik, nah ya. Kita yang ditanya, Nak, berapa ternaknya Pak Mukhid? Pak Mukhid, tepatnya kambingnya 130, berarti 4Y 40. Ya, di sini 40 nih, ini 40 nih, 40. Pertanyaannya 130 tambah 40 berapa? 170. 170 tambah berapa lagi supaya dapat 300? 130. Ya, berarti banyaknya kambing yang dimiliki Pak Mukhid adalah 130 ekor kambing. Nah, ketahuan ya. Pak Mukhid punya 130 ekor kambing. Zakatnya berapa, Nak? Dari 41 sampai 100, zakatnya 1 ekor kambing. 101 sampai 200, berapa? 2 kambing. 130 berarti? 132 kambing. Ya, Pak Mukhid berzakat 2 ekor kambing. Maka jawabannya 2 ekor kambing. Maka di sini, Nak, bagus pakai tabel. Ya, maka di sini bagus menggunakan tabel. Dengan menggunakan tabel, datanya kemudian menjadi lebih rapi. 2 ekor kambing zakat yang harus dikeluarkan Pak Mukhid karena dia memiliki 130 ekor kambing secara keseluruhan. Kalau Pak Rizky berapa zakatnya kambingnya? Berapa zakat kambing Pak Rizky? 1 kambing. 1 kambing. Karena dia punya berapa, Nak? 50 ekor kambing.
Sudah capek ya? Dikit lagi nak. Karena dia punya 50 kambing. Ya. Nah, berarti nak selesai ya. Untuk nomor 13 ini alhamdulillah sudah selesai. Kita akan lanjutkan soal berikutnya nomor 14 dan seterusnya ya. Ya, sekarang nomor 14. Nah, ini nak manfaat dari tabel memudahkan kita untuk memberikan pendataan yang lebih rapi dan lebih mudah untuk kita bedah ya, untuk kita bahas ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan nomor 14 ya. Nomor 14. Ini bahasa Arab ya. Saya akan terjemahkan saja artinya ya. Artinya saya akan terjemahkan artinya nak ya. Jadi kurang lebih artinya secara bebas ya. Ada sebuah taman ya, memiliki pojok-pojok A ya, pojok taman ini nak A, pojoknya A, kemudian B, D, berarti tamannya berbentuk persegi panjang. Ya, kemudian di taman ini, ya di taman ini, di dalam taman ini ya, dukhul di dalam taman ini akan ditanam jenis tanaman yang, nah ini bacanya melinjo, nah, ya syajarah melinjo. Kalian tahu melinjo nak? Tahu melinjo? Pernah lihat tanaman melinjo? Ya, jadi tanaman melinjo ya, ditanam melinjo, dengan melinjo ini jaraknya 3 meter dari titik A, 45 meter dari titik B, dan 46 meter dari titik C. Pertanyaannya, berapakah jarak dari syajarah melinjo, jarak dari pohon melinjo ini ke titik D dalam satuan meter? Jadi kita gambarkan nak, kita gambarkan kondisinya ya. Kita gambarkan kondisinya. Ada sebuah ladang, ya, ada sebuah ladang berbentuk persegi panjang, di mana titik-titik pojoknya, ya, titik-titik sudutnya ada titik A, ini titik A misalnya, kemudian B, kemudian C, dan D. Dengan catatan, ya, si Zidan, ini Zidan ya, bacanya Zidan, nih, si Zidan menanam pohon melinjo yang jaraknya dari titik A sejauh 3 meter, dekat di sini. Gambarnya di sinilah misalnya. Nih, tanam pohon melinjo di sini. Jarak antara titik A ke pohon melinjo 3 meter. Tiga meter jaraknya ya. Tiga meter, ya. Sementara jarak dari titik B, ya, titik B ke melinjo 45 meter. Jaraknya 45 meter. Nah, jaraknya 45 meter. Saya tulis dulu ya. Ini 3 meter. 3 meter, hitam aja lah. Ya, ini 3 meter. Ini 3 meter. Ini 45 meter. Sementara jaraknya dari titik C,
Lebih jauh lagi nak, jaraknya 46 meter. Nah, dari titik C jaraknya 46 meter. Titik C jaraknya 46 meter. Maka pertanyaannya, berapakah jarak pohon melinjo ini ke titik D? Itu yang ditanya ya. Berapa jaraknya ke titik D? Berapa jaraknya ke titik D ya? Nah, ini yang ditanyakan, jarak dari ya, jaraknya ke titik D. Nah, ini yang ditanya ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya kita bisa menggunakan bantuan ya, bantuan segitiga siku-siku. Bantuan segitiga siku-siku. Nah, sekarang perhatikan nak, dengan bantuan segitiga siku-siku, misalnya ya, misalnya saya misalkan nak, ini panjangnya A, pakai warna hitam aja lah ya. Ini panjangnya A. Dari sini kemari A. Kalau ini kemari A, ini juga A, nak. Ini juga A. Ya kan? Kemudian yang sisanya yang panjang ini B. Kalau ini B, nah ini juga B. Ini juga B ya. Kemudian ini C, misalnya ini C. Kalau ini C, ini juga C, nak. Ini juga C. Sisanya ini D misalnya. Ini juga D. Ya, jarak ini juga D. Sehingga akan terbentuk ya 3 segitiga siku-siku yang diamati. Ini segitiga siku-siku yang pertama. Ini yang pertama nak ya. Ini yang kedua, misalnya ya. Boleh ini yang ketiga. Ini yang ketiga dan ini yang keempat. Dengan catatan berdasarkan teorema Pythagoras ya, berarti teorema Pythagoras nah, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang perhatikan segitiga pertama. Maka untuk segitiga pertama berlaku A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat. A-nya ini A kuadrat ya tambah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Itu pembacaan kita pada segitiga pertama. Segitiga siku-siku pertama. Sekarang lihat segitiga siku-siku yang kedua. Ya, ini B berarti ya. Berarti ini sisinya B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 45 kuadrat. B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 45 kuadrat. Itu pembacaan kita untuk segitiga siku-siku yang kedua. Segitiga siku-siku yang ketiga, yang ini yang di bawahnya ini ya, yang bawahnya ya. Maka sekarang pembacaannya siku-sikunya di sini nih. Berarti ya B kuadrat, perhatikan ya. Jadi B kuadrat tambah D kuadrat hasilnya menjadi 46 kuadrat. Nah, akar muasalnya dari persamaan teorema Pythagoras. Muncul A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat. B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 45 kuadrat. Dan yang terakhir B kuadrat. Ya, B kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 46 kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Karena pertanyaannya berapakah nilai dari pertanyaannya ya. Yang ini. Sisi miring segitiga yang keempat. Berarti jadi A kuadrat tambah D kuadrat berapa kuadrat? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Maka di sini nak kita masih ada A kuadrat dengan D kuadrat. Yang enggak ada adalah B kuadrat dan C kuadrat. Maka caranya gampang. Caranya gampang ya, caranya gampang. Untuk persamaan kedua ini kita kurangi. Ya, kurangi persamaan kedua.
dan ditambahkan lagi dengan persamaan yang ketiga. Akibatnya nak, C kuadrat kurang C kuadrat habis. Min B kuadrat tambah B kuadrat habis. Sisanya menjadi A kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 3 kuadrat kurang 45 kuadrat tambah 46 kuadrat. Saya ulang. Persamaan kedua ini dikurangi sehingga C kuadrat kurang C kuadrat habis. Min B kuadrat tambah B kuadrat habis, maka sisanya dijumlahkan dengan persamaan ketiga ya. A kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 3 kuadrat kurang 45 kuadrat ditambah 46 kuadrat. Maka dengan teori yang mudah nak, kita sudah pelajari dari kemarin ya. 3 kuadrat tambah 46 kuadrat kurang 45 kuadrat. 3 kuadrat gampang, 9. 46 kuadrat kurang 45 kuadrat itu bisa diuraikan jadi A kuadrat kurang B kuadrat jadi A tambah B. Berarti jadi 46 tambah 45 dikali 46 kurang 45, 1. 46 tambah 45, berapa nak? 46 tambah 45? 46 tambah 45 berapa nak? 91. 91 kali 1? 91. Tambah 9? 100. Berarti A kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 100. Tepatnya 10 kuadrat. Kesimpulannya panjang dari D atau jarak dari D ke pohon melinjonya adalah 10 meter. Ya, panjangnya 10 meter. Tentu ada cara yang lain, tapi salah satunya begini nak. Ya, salah satunya caranya seperti ini. R-nya adalah 19. Ya. Ya, jadi mungkin ini salah satu pendekatan untuk ya Jadi tugas kalian untuk tulis itu ya. pembahasan soal kita ini ya. Jadi untuk A kuadrat tambah D kuadrat nilainya sama dengan 100 atau 10 kuadrat. Maka jarak dari titik D ke pohon melinjo yang ditanam oleh Zidan jaraknya 10 meter. Baik nah, alhamdulillah ya sudah jam 12.28 ya. 2 menit lagi menuju jam 12.30 ya. Sepertinya sudah bisa kita cukupkan untuk hari ini ya. Insyaallah sisanya termasuk soal nomor 4 dan 5 kita akan bahas pada pertemuan besok hari insyaallah. Baik, ini yang bisa saya hantarkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Sama-sama. Panas.